guys. Selamat datang di channel kami teman-teman. Sekarang Fedri disuruh menghafal bagian-bagian indera pendengaran. Terus nanti mau dites, tesnya video call sama gurunya. Sekarang dia lagi menghafal nih guys. Menghafalnya harusnya bagian-bagian telinga dan fungsinya. Hari ini fungsinya, besok bagian-bagian telinga. Soalnya ditesnya hari Kamis guys. Nih kayak gini nih guys. Ini gambarnya. Kelihatan gak sih? Kelihatan guys? Ya lah gitulah, nantilah dilihatin lah di foto, nanti awalnya ada kelihatan guys. Terus Mami gambar ini guys. Terus Mami coba gambar ini guys. Ini daun telinga dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya nih guys. Mami coba gambar ini. Bukan coba, tapi untuk aku menghafal jadi supaya lebih gampang kok. Supaya Sadik lebih gampang menghafalnya ini. Pakaiin gambar ini. Fungsinya belum tulis di sini gara-gara kertasnya kagak cukup. Udah nggak apa-apa. Ya mulai. Telinga luas. Daun telinga berfungsi untuk menangkap gelombang bunyi dan melindungi dari kotoran. Saluran telinga berfungsi sebagai penghubung lubang telinga dengan gendang telinga. Gendang telinga berfungsi untuk menerima gelombang bunyi. Gendang telinga akan bergetar ketika menerima gelombang bunyi. Tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga. Tulang pendengaran dibagi menjadi 3 bagian. A. Tulang Martin. B. Tulang landasan. C. Tulang sanggurdi. 5. Saluran Eustatius berfungsi menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan di luar telinga kita. 6. Koklea atau rumah siput berfungsi menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi yang akan dikirim ke otak. 7. Saraf pendengaran berfungsi menerima rangsangan bunyi dari rumah siput yang akan dikirim ke otak. Saluran setengah lingkaran berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Itu fungsi-fungsi dari daun telinga, saluran telinga, gendang telinga, tulang pendengaran, saluran Eustatius, koklea atau rumah siput, saraf pendengaran, saluran setengah lingkaran. Jadi gelombang suara itu masuk ke daun telinga. Kotorannya ditahan di sini. Udah masuk ke daun telinga, diterusin dah ke saluran telinga. Ini daun telinga nih, ini daun telinga. Dicaplok si gelombang suaranya tege. Caplok. Terus dimasukin ke saluran pendengaran. Pluk. Dimasukin ke saluran pendengaran kayak pipa. Ini kan kayak pipa. Iya, pipa itu saluran gelombang bunyinya masuk ke saluran telinga, udah gitu ketemu gendang telinga, jadi dia bergetar. Gendang telinganya bergetar kan? Iya. Jadi fungsinya daun telinga apa? Fungsinya untuk menangkap gelombang bunyi dan melindungi dari kotoran. Terus si gelombang bunyi dicemplungin ke saluran pendengaran. Jadi saluran pendengaran fungsinya apa? Saluran pendengaran menerima gelombang bunyi. Dia cuma nerima doang, karena nangkepnya kan
Daun telinga tuh, lihat daun telinga kan seperti daun peluk gitu kan, Kayak mangkok kayak bentuknya. mangkok. Nah udah gitu, Tapi nggak kayak mangkok banget sih. udah gitu ketemu sama gendang telinga tuh si gelombang bunyi teh. Karena gendang telinga itu kan tipis nih, kayak kertas ini nih, tipis. Jadi begitu ada gelombang bunyi, dia langsung bergetar. Getar kayak gini nih. Bergetar dia. Bergetar dia. Si gendang telinganya bergetar. Jadi gendang telinga fungsinya apa? Menerima gelombang bunyi menjadi getar. Nah, udah jadi bergetar, diterusinlah ke tulang pendengaran. Mami dulu udah diterusin ke tulang pendengaran, dimartil. Martil tuh palu, tuk dipukul-pukul, dimartil pakai palu. Terus ada landasan, jadi ada tulang landasan. Jadi si getarannya itu, si gelombang suaranya itu diterusin ke martil nih, ke martil sama ke landasan, Dipukul-pukul sama ke sanggulnya Om, ke sanggurdi. Jadi ke tulang pendengaran. Jadi tulang pendengaran itu fungsinya menerima getaran, menerima gelombang bunyi dari gendang telinga. Nah setelah dia si gelombang itu berbunyi terus dia ngalir dari gendang telinga ke tulang martil, ke tulang landasan, ke tulang sanggurdi, diterusinlah dia mau ke otak nih. Nah tapi sebelum ke otak, ke saluran eustachius. Iya, karena di saluran eustachius itulah jadi seimbang apanya, tekanan udara di dalam dan di luar telinga kita, tekanan di dalam otak dan tekanan di luar telinga kita. Jadi seimbang tuh, mau anget mau dingin. Jadi kok ini anget, kok ini dingin, diseimbangin sama eustachius. Nah dari eustachius ini si gelombang lanjut lagi ke koklea, ke rumah siput. Muter-muter dia ke di koklea, di rumah siput yang muter-muter, jadilah karena dia puter-puter gini, jadi dia terangsang tuh kan, geli. Iya. Jadi sama si koklea itu diputer-puter si gelombangnya tuh kan, kalau diputer-puter kan dia jadi terangsang untuk geli. Nah jadi koklea itu fungsinya untuk menerima gelombang bunyi dan menjadi rangsangan bunyi yang akan dikirim ke otak bagian dalam. Nah tapi sebelum nyampe ke otak, si gelombang bunyi ini melalui jembatan saraf pendengaran. Nih jembatan saraf pendengaran. Jembatan saraf pendengaran antara telinga sama otak. Jadi saraf pendengaran berfungsi adalah menerima rangsangan bunyi yang dari rumah siput ini yang akan dikirim ke otak. Tapi ada satu lagi, saat kita dengerin gelombang bunyi ini kan kita tetap, kaki kita tetap berdiri, kalau yang lagi sepedahan tetap goseh, tangan kita tetap makan ngambil sendok tetap kan. Nah supaya bisa tetap melakukan hal itu, ada 3 saluran setengah pendengaran, setengah lingkaran. Ini yang bikin tubuh kita seimbang. Jadi fungsi 3 saluran setengah lingkaran apa fungsinya? Untuk menyeimbangkan tubuh. Sok coba Cedric. Daun telinga berfungsi untuk menangkap gelombang bunyi, jadi tangkap dan melindungi dari kotoran. Kotorannya dihalangi, gelombang bunyinya masuk ke saluran telinga. Saluran telinga berfungsi sebagai penghubung lubang telinga antara gendang telinga. Betul. Kan gendang telinga itu tipis kayak kertas. Jadi begitu ada gelombang, jadi grebek bergetar dia. Kamu kelihatan tuh di kamera.
Habis bergetar itu ke tulang pendengaran. Tulang pendengaran ada 3, tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang martil itu kayak palu. Sama kalau tulang landasan kayak landasan untuk malu gitu. Misalnya kayu atau terplah. Triplek beren. Triplek. Terus sama satu lagi sanggurdi. Terus satu lagi sanggurdi. Dari sanggurdi ke saluran eotatrius. Di saluran eotatrius fungsinya untuk menyeimbangkan antara tekanan udara di dalam otak dan tekanan udara di luar telinga kita. Habis ke saluran eotatrius kan udah seimbang nih, masuk ke rumah siput atau koklea. Muter-muter lah dia di rumah siput atau di koklea itu, jadi dia terangsang, diputer-puter gini. Puter-puter jadi terangsang. Jadi fungsinya rumah siput adalah menerima gelombang menjadi rangsang bunyi yang akan dikirim ke dalam otak. Habis dari rumah siput atau koklea untuk masuk ke otak melalui jembatan saraf pendengaran. Tapi ada satu lagi. Jadi saraf pendengaran fungsinya apa? Saraf pendengaran berfungsi menerima rangsangan bunyi dari rumah siput yang akan dikirim ke otak. Tapi ada satu lagi. Apa itu? 3 saluran setengah lingkaran. Gunanya, fungsinya untuk menyeimbangkan tubuh. Jadi kalau lagi goes bisa sambil dengerin atau apa, dia terus imbang goesnya. Tengah lagi terus imbang gitu. Habis ada saluran setengah lingkaran habis ke saraf pendengaran. Habis ke saraf pendengaran masuklah ke otak kita. Udah masuk ke otak. Begitulah cara kerja indera pendengaran. Coba. Ayo coba. Nah, pakai ini ya, biar keras ya. Coba. Dalam telinga berfungsi menangkap gelombang bunyi dan melindungi dari kotoran. Iya, betul. Jadi kotorannya dihalangin, gelombang bunyinya masuk ke saluran telinga. Jadi saluran telinga berfungsi untuk menerima gelombang bunyi. Oke, lanjut. Terus ke gendang telinga. Gendang telinga itu tipis kayak kertas. Jadi begitu ada gelombang telinga, keber kayak kertas kena angin. Habis ke gendang telinga. Jadi gendang telinga fungsinya apa? Berfungsi untuk menerima gelombang bunyi menjadi getaran. Oke, lanjut. Udah dari gendang telinga ke tulang pendengaran. Tulang pendengaran dibagi menjadi 3, tulang martil, tulang landasan, dan sanggurdi. Si gelombang teh lari ke situ, dia ke tulang martil, ke tulang landasan, sama ke tulang sanggurdi. Dia si gelombangnya berupa getaran. Tulang martil itu kayak palu. Martil itu kan kayak palu. Landasan itu kayak anggap aja kayu landasannya. Landasan kayu atau terpal, triplek, atau nggak apa lagi lah yang keras. Tembok juga bisa. Lanjut. Dari tulang pendengaran si gelombang kemana? Tulang pendengaran. Jadi tulang pendengaran fungsinya apa dong? Tulang pendengaran berfungsi untuk menerima gelombang bunyi. Berupa getaran dari gendang telinga. Berupa getaran dari gendang telinga. Lanjut. Dari tulang pendengaran ke saluran eotatrius. Saluran eotatrius berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam otak dan di luar telinga kita.
Nah, udah seimbang ini ke koklea atau rumah siput. Nah, dia muter-muter lah di situ. Muter-muter lah dia di rumah siput itu si gelombangnya. Jadi rumah siput gunanya apa? Berfungsi untuk mengubah gelombang bunyi menjadi rangsangan bunyi. Ya, lanjut. Terus dari rumah siput kan udah ada di rangsangan. Terus masuklah dia ke saraf pendengaran. Masuklah ke jembatan saraf pendengaran, berfungsi untuk menerima rangsangan bunyi dari rumah siput ke otak. Tapi ada satu lagi, 3 saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran berfungsi untuk menyeimbangkan tubuh kita. Jadi kita lagi goes atau lagi ngapain, mendengar tetap seimbang, jadi kitanya ngegoes. Betul. Dan saluran setengah lingkaran masuklah dia ke saraf pendengaran, sampai di otak. Begitulah cara kerja indera pendengaran telinga. Gitu teman-teman cara ngapalinnya biar cepat hafal, sambil digambar, sambil bercerita. Dan gambarnya mana sih, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya guys. Ini kelihatan nggak guys? Kelihatan. Dan guys, kalau ada yang teman-teman ada yang kayak sama harus ngapalin bagian-bagian telinga dan fungsinya, bisa nonton channel Asal Ceria. Ada di sana lengkap pokoknya. Bye. See you next vlog. Kelihatan ya? Kelihatan ya guys. Ini kelihatan nggak guys? Kelihatan. Jangan lupa subscribe channel Asal Ceria. 1 juta subscriber bakal bikin konten sulap. Bye guys.